Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Orang bilang kepada saya, sejak kapan Tuhan diangkat? Yesus itu diangkat jadi Tuhan. Tidak perlu kita yang angkat karena di sini Tuhan. Dia sudah berkata dalam Yohanes 13 ayat 13, akulah Tuhan dan Guru. Terima kasih Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih. Biarlah kami menjaga sikap hormat terus terhadap Tuhan sepanjang umur hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan pada pagi ini saya akan menyampaikan firman Allah yang terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 5 akhir ya, dan yang ke-6, 7. Demikian bunyi firman Allah, sebab Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Puji nama Tuhan. Jadi kita sebagai orang yang percaya, kita harus menjaga sikap kita terhadap Tuhan. Nah, tema kita adalah sikap orang percaya kepada Allah. Dikatakan yang pertama, jangan sombong. Sombong karena harta, sombong karena kemolekan, sombong karena kegagahan, sombong karena kekayaan, sombong karena jabatan, sombong karena status sosial, dan lain sebagainya. Alkitab katakan jangan sombong. Karena kesombongan adalah awal kehancuran. Lucifer karena dia sombong, maka dia dijatuhkan dari tempat yang seharusnya yang indah itu. Dia sebagai pemimpin paduan suara yang begitu merdu, tapi pada akhirnya dia harus dijatuhkan oleh Tuhan karena kesombongannya. Jadi Alkitab katakan jangan sombong. Itu sikap kita yang pertama. Kalau engkau sombong, itu Anda akan mengalami namanya kejatuhan, kemudian Anda akan mengalami kehancuran, dan terakhir kalau Anda tidak bertobat adalah kebinasaan. Dan Allah tidak suka. Itu sebabnya dikatakan Allah menentang orang yang congkak. Tetapi yang kita harus miliki, yang dikatakan kedua adalah rendah hati. Karena Alkitab katakan kalau kita rendah hati, karena Tuhan itu kan Pantok Ratus, Maha Kuasa, Megalo Brevis, itu dia Maha Mulia, Doksa Megalo Brevis. Jadi Allah yang Maha Mulia. Jadi kalau dia Allah yang Maha Mulia, Maha Kuasa, kita merendahkan diri di hadapannya sudah selayaknya. Jadi itu sebabnya Allah sangat meninggikan orang-orang yang rendah hati di hadapan Dia. Allah sangat memuliakan orang-orang yang rendah hati di hadapan Dia. Dan sebagai orang percaya kita harus memiliki sikap ini. Kita harus lebih berpihak kepada apa yang dikatakan oleh firman daripada apa yang dikatakan oleh dunia. Nanti sore saya akan membawa bagaimana sikap kita terhadap dunia ini. Dan apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini supaya kita dapat mengalahkan dunia ini. Karena kalau tidak kita akan dicengkram oleh dunia ini. Dan itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita pertama harus sadar bahwa Tuhan itu memberikan yang terbaik kepada kita. Kita harus sadar dengan rendah hati ada pembela kita. Ada kuasa yang mengalir dalam kehidupan kita. Saya sudah katakan bahwa ketika kita menjadi orang percaya, menjadi sumber kekuatan kita bukan diri kita, tapi kuasa Allah, kuasa firman, yaitu kuasa Yesus atau kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Dialah yang akan yang akan membebaskan kita ini. Jadi sebagai orang percaya, mari rendahkan hati terus di hadapan Tuhan supaya engkau dimuliakan. Yang ketiga kata firman Allah adalah menyerahkan hidup. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Memang dalam dunia ini, ya kita tinggal dalam dunia ini, kita bukan malaikat. Memangnya kamu sudah hebat sekali, sudah super iman.
Nggak perlu nggak pernah khawatir. Bukan nggak pernah khawatir, tapi firman Allah katakan kalau engkau khawatir serahkan. Jadi serahkan kekhawatiran kepada Allah. Sebab apa? Dia yang memelihara. Kalau dia yang memelihara, buat apa kita harus khawatir? Kata firman Allah dalam Matius 6 ayat 33, 31. Di sana dikatakan ada banyak orang khawatir karena makanan, karena minuman, karena pakaian. Apa yang akan kami pakai? Apa yang akan kami makan? Apa yang kami akan minum? Ya, khawatir akan masa depan. Jangan, nggak perlu khawatir sebab Tuhan yang memelihara kita. Itu kata firman Allah dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu yang memelihara itu mengerti akan segala kebutuhanmu. Itu sebabnya dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Don't worry about tomorrow. Jangan khawatir tentang hari esok. For tomorrow will worry about its own thing. Karena besok memiliki kesusahannya sendiri. Sufficient for the day is its own trouble. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Buat apa ditambah-tambah? Dan ingat ya, bahwa yang memelihara hidup kita itu Tuhan. Dia yang bertanggung jawab terhadap diri kita. Dia yang memikul segala beban-beban kita. Jadi serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita sebagai orang percaya, mau saya katakan sekali lagi, sikap orang percaya kepada Allah harus selalu melekat dalam hidup kita. Jangan pernah sombong dalam hidup ini. Rendahkan hati dan serahkan hidup kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan Allah yang besar, Allah yang dahsyat akan terus menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami, pemeliharaanmu dalam hidup kami. Kami mau terus merendahkan hati di hadapan Allah, tidak sombong dan menyerahkan hidup ini, kekhawatiran kami dan sebagainya Bapa di surga. Karena kami tahu Engkau yang memelihara kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya bersama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Mantap, mantap, mantap.